Dia adalah Mizuto Irido dan dia Yume Ayai. Mereka adalah saudara tiri. Ibunya Yume menikah dengan bapaknya Mizuto. Alhasil, marga dari Yume yang tadinya Ayai berubah menjadi Irido. Dan yang lebih parahnya lagi, dulu mereka adalah mantan sepasang kekasih cuy. Lalu gimana jadinya kalau seorang mantan tiba-tiba menjadi saudara tiri? Tonton sampai habis keseruan kisah mereka berdua. Enjoy! Yang namanya mantan lalu tiba-tiba jadi saudara pasti sangatlah wow gitu ya. Kehidupan mereka berubah semenjak mereka tinggal di atap yang sama. Pasti ada aja rasa canggung dan yang pasti mereka nggak pernah akur cuy. Bahkan sampai memperdebatkan siapa yang mau jadi kakak dan siapa yang jadi adik. Karena keduanya nggak mau ngalah, alhasil Yume memutuskan dengan sebuah permainan, yaitu mereka harus tetap akur di depan orang tua mereka. Dan jika ada yang melanggar seperti memanggil nama belakang atau adanya privacy di antara mereka berdua dan yang lain-lain, maka dialah yang jadi adik cuy. Mereka juga masuk ke SMA yang sama, yaitu SMA swasta Rakuro. Mizuto pun tidak mau sampai ketahuan orang lain bahwa dirinya dan Yume adalah saudara tiri. Padahal pas awal masuk sekolah juga udah kelihatan nama belakang mereka sama ya kan. Tapi tiba-tiba ada dua orang cowok mencoba dekat dengan Mizuto agar bisa lebih tahu tentang si Yume. Dengan kata lain, identitas mereka sebagai saudara tiri sudah terbongkar cuy. Melihat hal itu, Yume tak tinggal diam. Dia mencoba mendekat dengan Mizuto agar dia tidak diganggu lagi. Padahal Mizuto sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Lalu suatu hari, orang tua mereka memberi kabar bahwa mereka akan pulang telat. Alhasil, Mizuto dan Yume memutuskan makan malam bersama cuy. Beberapa saat kemudian, ketika Yume sedang mandi, dia pun kepikiran untuk menggoda si Mizuto karena selama ini Mizuto selalu bersikap dingin. Dia mau tahu gimana reaksi si Mizuto setelah melihat Yume yang hanya menggunakan handuk saja. Awalnya Mizuto sempat tergoda, tapi dia menutupi tubuh Yume dengan jaket miliknya. Mizuto bilang jangan pernah melakukan hal-hal bodoh. Kemudian di saat Yume hendak pergi ke kamarnya, tiba-tiba kakinya tersandung cuy. Mizuto pun mencoba menolong, tapi mereka malah mendapati posisi yang sangat sus. Lalu keduanya pun larut ke dalam hawa nafsu masing-masing dan mulai lupa akan dunia cuy. Di saat mereka hampir ciuman, sayangnya kedua orang tuanya keburu datang cuy. Alhasil ciumannya ya nggak jadi deh. Keduanya pun menanggung rasa malu dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya hendak mereka lakukan. Ketika sedang di kelas, Mizuto pun didatangi seorang cowok bernama Kogure Kawanami. Kawanami bilang bahwa dia ingin menjadi teman Mizuto. Mizuto sempat menolak dengan alasan Kawanami pasti hanya menjadikan Mizuto sebagai batu loncatan saja. Nah, mendengar hal itu, Kawanami bilang bahwa dialah satu-satunya orang yang mau berteman dengan Mizuto tanpa syarat apapun. Sementara itu di tempat lain, Yume juga ternyata mendapatkan teman baru bernama Akatsuki Minami. Lalu keesokan harinya, Yume pun terkena demam tinggi cuy. Karena ternyata kemarin Yume memaksakan diri pada saat tes kebugaran. Padahal dia tidak ada bakat di bidang olahraga. Nah, mendengar hal itu, Minami pun berencana untuk menjenguk Yume. Sesampainya di rumah keluarga Irido, Minami pun membuatkan bubur untuk Yume dibantu dengan si Mizuto. Kemudian setelah Minami pulang, tiba-tiba sifat asli Yume muncul cuy. Dia merasa cemburu karena tadi Mizuto membuat bubur hanya berduaan dengan si Minami. Lalu Yume pun meminta agar dia bisa lanjut istirahat sambil menggenggam tangan Mizuto. Karena dulu di saat mereka masih menjadi sepasang kekasih, Yume sering megang tangan Mizuto di saat dia lagi sakit cuy. Kemudian setelah cukup beristirahat, Mizuto pun mencoba memeriksa suhu tubuh Yume. Tapi anehnya Yume malah nggak mau cuy. Dan setelah diperiksa ternyata suhu tubuhnya sudah turun. Lalu terungkap ternyata di saat Yume meminta untuk menggenggam tangan si Mizuto tadi, nyatanya dia sudah baikan cuy. Dengan kata lain, dia hanya berpura-pura masih sakit hanya untuk bisa megang tangan si Mizuto. Aduh, kalau masih ada rasa mending bilang aja neng.
Entah bagaimana caranya, tiba-tiba celana dalam si Mizuto ada di kamar Yume cuy. Lalu sifat naib Yume yang dulu kumat lagi. Dia pun mengendus-ngendus celana dalam si Mizuto. Yume sadar kini dirinya telah berubah, tidak senaib yang dulu lagi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan celana dalam tersebut di saat Mizuto sedang tidur. Dirasa sudah aman, dia pun segera menuju ke kamar Mizuto. Tapi tiba-tiba Mizuto masih bangun cuy. Dan ternyata Mizuto juga hendak mengembalikan bra milik Yume. Lalu mereka pun menjelaskan opini masing-masing. Kenapa Yume mencuri celana dalam Mizuto dan kenapa Mizuto mencuri bra milik Yume. Tapi anehnya alasan mereka sama cuy, yaitu karena ketidaksengajaan. Jadi terkesan kayak alasan yang dibuat-buat gitu. Dan pada akhirnya karena mereka sama-sama melanggar peraturan saudara dengan mencuri pakaian dalam, Yume pun memutuskan untuk negosiasi. Lalu Mizuto pun mengusulkan masing-masing dari mereka mempunyai satu perintah asalkan tidak melanggar batasan saudara. Kemudian Yume pun menyetujuinya. Lalu keesokan harinya ada cewek polos yang tiba-tiba menghampiri Mizuto lalu mengajaknya menikah. Ternyata cewek itu tidak lain dan tidak bukan adalah Minami cuy. Minami terus-terusan mengajak Mizuto menikah bukan atas dasar cinta, melainkan karena Minami sangat terobsesi dengan Yume. Lalu Mizuto pun meminta saran kepada Kawanami tentang perlakuan Minami terhadapnya. Kemudian Kawanami mengusulkan bahwa Mizuto harus mengajak Yume berkencan cuy. Karena tidak ada cara lain untuk mengatasi sikap Minami yang obsesian, akhirnya Mizuto menggunakan perintah yang kemarin sudah dinegosiasikan untuk mengajak Yume pergi kencan. Karena tidak aneh lah bagi saudara pergi keluar saat liburan kan. Mizuto pun memutuskan pergi ke tempat wisata akuarium. Tidak disangka ternyata Yume terpesona dengan kegantengan si Mizuto. Di sisi lain Kawanami mengajak Minami secara diam-diam untuk mengawasi mereka. Semua kejadian seperti gandengan tangan, kemudian bersenang-senang, bermesraan dan yang lainnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyadarkan Minami bahwa Mizuto hanya mencintai si Yume. Dengan begitu Minami bisa berhenti mendekati Mizuto. Kemudian setelah kencan selesai, benar saja Minami pun menghampiri Mizuto lalu meminta maaf atas perbuatannya. Minami takut Mizuto akan memberitahu Yume tentang dirinya. Tapi karena Minami adalah teman berharga Yume, Mizuto pun memaafkannya dan akan tutup mulut. Malam harinya ketika Mizuto sampai ke rumah, Yume pun mengeluarkan penaltinya, yaitu Yume ingin dipeluk dari belakang oleh Mizuto. Mizuto pun sempat nolak, tapi karena ini perintah, jadi dia pun menerimanya. Lalu, hari ibu telah tiba. Yume mengajak Mizuto membeli hadiah untuk ibunya. Nah, kemudian Mizuto pun mengusulkan beberapa barang. Mulai dari panci, gelas kopel, dan gambar yang dicetak di atas piring. Tapi semua itu ditolak oleh Yume. Dan pada akhirnya mereka hanya memberikan sebuah bunga serta ucapan terima kasih karena telah merawat mereka. Tidak sampai di situ, Mizuto mengusulkan gimana kalau mereka membiarkan ibu dan ayahnya berduaan saja. Karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membiayai ortunya liburan. Akhirnya Mizuto mengusulkan bagaimana jika mereka berdua menginap di hotel cinta cuy. Karena di sanalah satu-satunya hotel yang boleh disewa oleh siapapun, bahkan pelajar sekalipun. Sambil merasa gugup, Yume pun bertanya apakah Mizuto mau menginap sekamar bersamanya. Lalu Mizuto pun menjawab iya, jika itu adalah pilihan terakhir. Nah, mendengar hal itu, sambil agak marah, Yume pun menolak usulan si Mizuto. Membahas mengenai rencana mereka yang kemarin, Mizuto pun mendapat tawaran untuk menginap di rumah Kawanami. Dan Yume bisa menginap di rumah Minami. Karena ternyata tempat tinggal mereka bersebelahan cuy. Sesampainya di tempat tinggal mereka, terungkap ternyata Kawanami dan Minami adalah teman masa kecil cuy. Bahkan ketika sedang ada Mizuto dan Yume pun mereka sering bertengkar memperdebatkan hal yang gak begitu penting lah. Kemudian pada malam harinya ketika Kawanami sudah tertidur, Mizuto pun beranjak keluar kamar untuk melihat bulan. Tapi ternyata Yume juga sedang melakukan hal demikian. Lalu
Yume pun bilang, "Skigakire ne." Nah, mendengar hal itu, Mizuto pun bertanya, apakah Yume masih mengingat perkemahan sekolah dulu pada saat Mizuto mengatakan hal yang sama kepada Yume. Kemudian Yume pun menjawab, tentu saja. Jadi ungkapan Skigakire ini secara mentah memiliki arti bulan yang cantik. Tapi istilah ini sering dipakai oleh orang Jepang untuk mengungkapkan perasaan. Lalu mereka pun membicarakan hal yang begitu mendalam tentang apakah ibu dan ayahnya akan bercerai. Jadi seakan masa lalu mereka itu tidak akan pernah kembali lagi cuy. Mereka akan tetap menjadi saudara sampai kapanpun. Kemudian Yume pun mengucapkan terima kasih kepada Mizuto karena hari ini sangat menyenangkan. Ujian tengah semester telah tiba. Sebagai siswa berprestasi, Yume ingin menjadi peringkat teratas. Karena dari dulu dia sangat terobsesi dengan nilai cuy. Dan juga semenjak masih SMP, saingannya cuma satu, yaitu si Mizuto. Hanya Mizuto lah satu-satunya orang yang mampu menyaingi Yume. Dan sampai sekarang mereka pun masih bersaing memperebutkan posisi teratas di semua kelas. Ketika ujiannya selesai, ternyata Mizuto lah yang mendapatkan posisi teratas. Lalu Yume menempati posisi kedua. Tapi Yume khawatir reputasinya akan turun. Kemudian datanglah Minami dan teman-temannya lalu mengucapkan selamat atas prestasi Irido bersaudara yang berhasil menduduki peringkat 1 dan 2 seangkatan. Lalu Yume pun menangis terharu karena ternyata peringkat 2 tidaklah seburuk yang dia bayangkan. Lalu beberapa hari kemudian Mizuto mendapatkan teman baru yang sepemikiran dan sama-sama hobi membaca buku. Dia bernama Higashira Isana. Kemudian sepulang sekolah, Mizuto pun memperkenalkan Higashira kepada Minami dan Yume. Tapi entah kenapa Yume malah langsung pulang cuy. Ternyata Yume cemburu kepada Higashira karena Higashira dapat dengan enteng menyebut nama belakang Mizuto. Yume pun berpikir kenapa dirinya harus cemburu. Padahal dia bukan siapa-siapanya Mizuto. Pada akhirnya, Yume pun memutuskan untuk merubah sikap dan membuang jauh-jauh rasa cemburu itu. Keesokan harinya, sifat Yume jadi berubah 180 derajat. Dia menjadi sangat baik kepada Mizuto, dan hal itu pun membuat Mizuto merasa ada yang aneh dengan si Yume. Sepulang sekolah, Mizuto pun menanyakan langsung kepada Yume tentang sikapnya yang berubah. Yang tadinya suka mancing-mancing emosi, marah-marah, suka ngajak debat, tapi kenapa sekarang malah menjadi baik? Dan hal itu pun membuat Mizuto merasa kesal cuy. Lalu Yume pun menjawab dengan jujur bahwa dia cemburu kepada Higashira. Tentunya Mizuto menjawab Higashira hanyalah teman sepemikiran dan sehobi saja, tidak lebih dari itu. Dan pada akhirnya Yume bisa menerima keberadaan Higashira sekaligus menjadikannya teman. Karena Higashira dan Mizuto sering berduaan, Minami dan Yume pun memutuskan untuk membantu Higashira berpacaran dengan Mizuto. Higashira memang menyukai Mizuto tapi hanya sebagai teman saja. Dia tidak tahu apa itu cinta. Yang dia tahu, cinta tidak jauh berbeda dengan pertemanan. Padahal sebuah percintaan lebih dari pertemanan. Mereka bisa melakukan berbagai hal yang belum pernah dirasakan. Kemudian setelah menerima beberapa ceramah dan bujukan, akhirnya Higashira menyetujui permintaan mereka. Berbagai cara telah dilakukan, tapi semua itu tidak membuat hati Mizuto luluh. Sampai pada kesempatan terakhir, Higashira meminta ketemuan dengan Mizuto selepas pulang sekolah. Dengan tujuan dia ingin langsung mengutarakan perasaannya. Sebelum Mizuto datang, Higashira pun disemangati oleh Minami dan Yume. Mereka akan mendukung Higashira dari belakang. Kemudian ketika Mizuto datang, Higashira pun mencoba mengutarakan perasaannya dengan perlahan. Tapi ternyata Mizuto menolak Higashira cuy. Dia beralasan bahwa Mizuto mempunyai pikiran sempit. Dia hanya bisa menunjukkan perasaannya kepada satu orang saja. Dan ternyata seseorang itu sekarang masih ada di hati Mizuto. Meskipun sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa, tapi entah kenapa hati Mizuto susah untuk melepaskan seseorang itu. Nah, karena Yume bersembunyi di dekat mereka, otomatis dia mendengar semua hal yang dikatakan oleh Mizuto. Yume pun merasa sedih lalu bertanya-tanya kenapa Mizuto mementingkan dirinya, yang jelas-jelas hobinya tukang nyari masalah. Padahal Mizuto sering bersama Higashira. Kenapa dia tidak memilih Higashira saja? Begitulah pikir si Yume.
Dulu, mereka hanyalah teman biasa. Mereka punya hobi yang sama, yaitu membaca buku. Sejak saat itulah mereka mulai dekat, lalu saling menyukai, lalu kemudian berpacaran. Hubungan mereka berjalan lancar, menonton kembang api, kencan, baca buku bareng, bahkan ciuman sudah mereka rasakan. Mereka menjalani hari-hari layaknya sepasang kekasih. Di sekolah, mereka juga sering membaca buku bersama di tempat duduk yang sama. Hingga pada suatu ketika Yume memberitahu bahwa dia punya seorang teman. Awalnya Mizuto senang, tapi semakin hari Yume semakin dekat dengan temannya. Dia sama sekali tidak bisa meluangkan waktu sedikit pun untuk Mizuto. Hingga pada suatu hari ketika sedang berduaan lagi dan lagi, Yume menceritakan tentang temannya. Karena Mizuto sudah terlanjur muak, dia pun pergi sambil marah. Keesokan harinya, ketika Yume ingin meminta maaf kepada Mizuto, dia malah melihat cewek lain yang sedang duduk di tempat biasanya cuy. Lalu ketika cewek itu pergi, barulah Yume menghampiri Mizuto. Kemudian Mizuto pun meminta maaf karena telah memarahinya kemarin. Mizuto juga menjelaskan apa yang dia rasakan semenjak Yume mempunyai teman. Tapi bukannya meminta maaf, Yume malah marah-marah cuy. Kenapa Mizuto membiarkan cewek lain duduk di tempat yang biasa Yume duduki? Yume juga bilang pasti Mizuto sering bersama si cewek itu. Tapi Mizuto membalas, dia hanya memberitahu tentang buku. Dan baru kali ini dia bertemu dengan cewek itu. Dan pada akhirnya hubungan mereka menjadi canggung coy. Di saat mereka berpapasan di sebuah perpustakaan, Mizuto pun memutuskan untuk berdamai. Karena dia tidak nyaman dengan situasi yang sekarang. Tapi Yume membalas hanya dengan anggukan saja. Saat di perjalanan pulang, Mizuto merasa kesal padahal dirinya sudah minta maaf. Tapi Yume tidak mengatakan sepatah kata pun cuy. Dia merasa mereka sama sekali belum berdamai. Berbeda dengan Yume, dia kesal hanya karena Mizuto tidak menyamakan dengan ritme langkah kakinya. Aduh, bahkan di anime pun cewek maunya cuman di ngertiin mulu ya, tapi nggak ngerti sama perasaan cowoknya. Aduh. Kemudian setelah itu hubungan mereka kembali canggung lagi cuy. Mereka melewati hari-hari penting seperti Natal, Valentine, dan festival musim panas. Padahal 1 tahun yang lalu mereka pergi bersama. Hingga pada saat hari kelulusan, Mizuto pun memutuskan hubungannya dengan Yume. Karena sebentar lagi keluarga Mizuto akan segera pulang ke kampung halaman, ibunya Yume meminta membeli baju renang yang baru untuk Yume. Ditemani dengan Mizuto, akhirnya mereka pergi ke toko pakaian. Lalu Yume pun meminta pendapat kepada Mizuto tentang baju renang yang akan dia beli. Ryuto pun menjawab, boleh juga, sambil malu-malu karena melihat tubuh Yume. Ketika pulang, mereka pun melewati jalan yang sama pada saat mereka ciuman dulu cuy. Serasa nostalgia. Lalu tiba-tiba topi yang dipakai Yume terbang. Karena Mizuto ingin mencoba mengambilnya, akhirnya mereka berada di posisi yang sangat dekat. Kemudian dengan pedenya, Yume merasa bahwa mereka pasti akan ciuman. Lalu Yuto pun menjitak si Yume. Setelah sampai di kampung halaman Mizuto, Yume dan ibunya memperkenalkan diri. Tentunya mereka disambut baik oleh keluarga Mizuto. Lalu datanglah sepupu Mizuto bernama Tanesato Madoka dan Tanesato Chikuma. Kemudian keluarga besar Mizuto mengadakan acara barbekyuan. Tentunya semuanya terlihat bahagia. Tapi berbeda dengan Mizuto, dia suka menyendiri. Dan setelah menyantap barbekyunya, dia juga langsung pergi cuy. Madoka meminta Yume menyuruh Mizuto mandi. Dia pasti ada di ruang baca kakek buyutnya. Kemudian Yume pun menghampiri Mizuto yang tengah membaca buku yang berjudul Gadis Penari Siberia. Buku itu adalah buku pertama yang dibaca oleh Mizuto. Lalu Mizuto juga meminta Yume untuk membacanya karena isi ceritanya yang cukup simpel. Tapi siapa sangka buku itu menceritakan tentang kakek buyutnya Mizuto yang menemukan cinta pertamanya. Kemudian ketika Mizuto selesai mandi, Yume pun langsung menanyakan siapa cinta pertamanya. Mizuto menjawab, dia orangnya gembira dan suka tersenyum.
Nah, mendengar hal itu, Yume menyangka cinta pertama Mizuto adalah sepupunya, yaitu si Madoka. Keesokan harinya, ketika sedang memilih kimono untuk dipakai pada saat festival kembang api nanti, Yume malah bengong cuy. Dia terus-menerus memikirkan Mizuto. Karena Madoka sudah dewasa, dia pun mengerti apa yang tengah dirasakan oleh Yume. Dan juga Madoka bersedia membantu Yume untuk bisa mengobrol berduaan dengan Mizuto. Kemudian setelah Mizuto dan Yume berada di satu ruangan, tiba-tiba Yume menangis cuy. Setelah membaca buku Gadis Penari Siberia, Yume baru menyadari bahwa betapa sepinya hidup Mizuto. Dia terbiasa hidup sendiri. Yume juga baru menyadari bahwa dialah satu-satunya orang yang berhasil mengisi kekosongan hidup si Mizuto. Dia baru menyadari bahwa selama ini dirinya yang salah. Andai saja dulu dia memberi coklat kepada Mizuto. Andai saja dulu dia memberi kado kepada Mizuto. Andai saja dia menolak untuk putus. Pada intinya, dia menyesal karena tidak mengerti perasaan Mizuto waktu itu. Lalu, Mizuto meminta untuk kembali ke masa lalu hanya untuk saat ini saja. Yume pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Mizuto. Kemudian, Yume pun menanyakan apakah cinta pertama Mizuto adalah Madoka. Lalu, Mizuto menjawab, cinta pertamanya adalah Yume itu sendiri. Mendengar hal itu, Yume pun baper cuy. Setelah selesai mengenakan kimono, mereka pun pergi ke tempat festival kembang api. Lalu, mereka sedikit mencoba permainan-permainan yang ada di sana. Kemudian, di saat acara kembang api akan segera dimulai, Mizuto malah menghilang cuy. Lalu, Yume pun memutuskan untuk mencarinya. Mizuto pergi ke sebuah kuil. Disinilah tempat favoritnya untuk melihat kembang api. Mizuto memang suka menyendiri. Dia tidak terlalu suka akan keramaian. Dari kecil, dia hanya sekedar hidup dan bernapas saja. Dia tidak tahu beberapa hal tentang manusia. Dan hal itu sedikit demi sedikit menghasilkan lubang hitam di hati Mizuto. Tapi semuanya mulai berubah semenjak dia membaca buku buatan kakeknya. Dia jadi lebih tahu tentang sikap dan perilaku manusia. Dia jadi lebih tahu tentang hati dan perasaan manusia. Baginya, dunia fiksi adalah dunia nyata dan kenyataan hanyalah ilusi. Sama dengan Ayai Yume. Baginya, Yume lah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasakan sesuatu. Karena hanya kepada Yume lah Mizuto bisa menunjukkan semua perasaannya. Lalu setelah Yume menemukan Mizuto, mereka pun sedikit menceritakan masa lalu mereka. Dan sudah saatnya penantian mereka setelah 2 tahun lamanya. Akhirnya mereka bisa melihat kembang api bersama cuy. Melihat Hanabi yang begitu indah, Mizuto pun menangis. Lalu tiba-tiba Yume mencium Mizuto. Kemudian Yume pun bilang dalam hati, akulah Irido Yume, orang yang akan selalu menempati satu kursi kosong yang ada di hati Mizuto. Aku akan menendang siapapun yang berani merebut kursi itu. Aku akan terus mengejarmu dan akan selalu bersamamu. Dan itulah akhir dari cerita anime Mamahaha no Suregoga Moto Kanodata. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. See you in the next video.